warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Latifah Nur Hasanah untuk belajar matematika. Jangan pernah bosan ya untuk belajar walaupun hanya secara daring dan di rumah saja seperti ini. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada bilangan berpangkat. Untuk akar, kini kita belajar mengenai logaritma. Tanpa berlama-lama, silahkan tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga kalian untuk like, subscribe, dan share. Oke, selamat belajar ya. Mari kita mulai. Jadi, apa sih logaritma itu? Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi kebalikannya dari pangkat yang telah kita pelajari pada 2 minggu sebelumnya. Secara umum, untuk logaritma ini dituliskan seperti ini. Nah, biasanya kan ada kalau bilangan berpangkat itu dituliskan dengan A pangkat C sama dengan hasilnya adalah B. Maka untuk logaritma dituliskan menjadi seperti ini. A log B sama dengan C. Jadi pindah tempat. Untuk si A-nya ini yang di atas dan si C-nya ini hasilnya. Gitu ya. Dengan keterangannya, untuk si A ini yaitu disebut sebagai bilangan pokok dari logaritma atau basis. Dan si B adalah yang dilogaritmakan, angka yang dilogaritmakan. Lalu C adalah hasil dari logaritma. Dan A juga harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Lalu B ini lebih dari 0. Adapun untuk A, yaitu bilangan pokok logaritma atau basis ini, untuk angka 10 boleh untuk tidak ditulis. Begitu ya. Kita lihat contohnya. Misal, Ibu tuliskan di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa sih hasilnya? Berarti 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali, itu 8. Ini kan kalau bentuk perpangkatan yang biasa ya, dituliskannya seperti ini. Nah, berarti kalau kita tuliskan ke dalam bentuk logaritma akan jadi seperti ini. Jadi yang A-nya dulu kalian identifikasi yang mana? A-nya itu adalah 2. Lalu B-nya yang mana? B-nya adalah 8 dan C-nya adalah 3. Kalau kalian kurang paham, identifikasikan dulu seperti ini. Nah, lalu tulislah A-nya itu adalah 2, berarti di sini jadi 2 log B-nya adalah 8. B-nya adalah 8 sama dengan dan C-nya adalah 3. Jadi kalau dibaca itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Adalah 2 pangkat 3. Jadi berapa pangkat hasil dari ini? Berapa pangkat 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8? Begitu kurang lebih ya cara membacanya. Terus misalkan ada 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? Adalah 125. Berarti kalau kita tuliskan ke dalam logaritma jadi gimana? Jadi A-nya itu adalah 5 log B-nya adalah 125 sama dengan dan C-nya adalah 3. Seperti itu. Ya. Lanjut dengan sifat-sifat logaritma. Seperti pangkat, seperti akar, logaritma pun memiliki sifat-sifat yang harus saat pengerjaan itu, saat mengerjakan soal-soalnya itu dia memiliki sifat. Jadi harus sesuai sifat baru bisa dikerjakan, gitu ya. Sifat yang pertama di sini ada sifat perkalian yang menjadi penjumlahan. Ini ada pembagian menjadi pengurangan. Di sini ada P logaritma A kali B sama dengan, jadi dijabarkan
menjadi P log A ditambah P log B. Gitu ya. Lalu untuk yang pembagiannya P log A per B sama dengan jadi P log A dikurang P log B. Jadi kebalikannya, jika yang kali menjadi tambah, maka bagi menjadi kurang, ya. Jadi kurang. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh yang A ini untuk yang perkalian. Jadi di sini ada soal 2 log 2 ditambah 2 log 4. Berarti bagaimana? Jika ditambah harus kita kalikan. Dengan catatan bahwa si P-nya ini atau yang disebut dengan basisnya itu harus bernilai sama. Jadi kalau misalnya berbeda, tidak akan bisa kalian sederhanakan, gitu ya. Jadi si basisnya ini harus sama. Kebetulan sama kan ini ya, angkanya 2. Kita lihat kebalikannya di sini, yaitu menjadi P log A dikali B. P-nya yang mana? P-nya adalah yang 2. Kemudian log A-nya mana? A-nya adalah yang 2. A-nya adalah yang 2 ini. Lalu merubah menjadi dikali, kita tulis dikali. Lalu yang B-nya yang mana? B-nya adalah yang 4. Kalau kalian misalnya masih bingung untuk latihan ini ya, kalian tulis dulu identifikasi terlebih dahulu satu-satu biar kalian nanti terbiasa tahu dia posisinya sebagai yang si P, A, B atau siapa gitu ya. Terus nih P-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 2 juga kebetulan sama, dan B-nya sama dengan 4. Begini ya. Ini ya, kita jabarin, berarti kita hitung sekarang. Jadi 2 log, ini kita kalikan. 2 dikali 4 itu berapa? Adalah 8. Adalah 8. Nah, setelah ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Yang mana? Angka 8. Angka 8 ini bisa kita sederhanakan hingga angka paling kecil atau hasil perpangkatan yang hasilnya 8. Itu berapa? Perpangkatannya itu adalah 2 pangkat 3. Jadi berapa hasil pangkat dari 8? Adalah 2 pangkat 3. Saya tulis 2 pangkat 3. Seperti ini. Ya, jadi hasil dari 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita sederhanakan. Nah, lalu lihat. Ternyata basis dan angka yang dilogaritmakannya adalah sama, angka 2 dan angka 2, berarti tinggal kita coret. Habis, dia bernilai 1. Berarti hasilnya tinggal menyisakan yang di atas ini doang. Udah, tinggal kita tulis, berarti hasilnya adalah 3. Itu adalah hasil dari 2 log 2 ditambah 2 log 4. Begini ya. Kita beralih ke contoh yang B. Ini kebalikannya, jika tadi yang ditambah, ini dikurang. Berarti jadi sama dengan, kita identifikasi lagi ya. P-nya berapa? P-nya adalah 2. Lalu A-nya berapa? A-nya adalah 80. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 10.
tinggal kita masukkan. Jadi kalau menemukan yang dikurang ini artinya dibagi. Kita tulis berarti jadi P-nya adalah 2. Look. A-nya adalah 80 dibagi B-nya adalah 10 ya. B-nya adalah 10. Lanjut, kita tinggal sederhanakan. Jadi hasilnya adalah 2. Look. Kita bagi aja langsung 80. Bagi 10 berapa? Adalah 8. Jadi sama dengan, nah ini bisa disederhanakan lagi, bisa ya, kebetulan ternyata sama hasil saat terakhir ini yang mau disederhanakan 2 log 8. Jadi tinggal kita tulis sama ya, kebetulan jadi 2 log adalah 8 itu bentuk pangkat dari 2 pangkat 3. Ini sama hasilnya, jadi hasilnya adalah 3. Seperti ini. Mudah kan ya? Yang penting kalian harus banyak berlatih agar semakin lancar mengerjakannya. Dan ini contoh yang C dari model sifat yang seperti ini. Jadi ini kombinasi antara ditambah dan dikurang gitu ya. Kita identifikasi, nggak usah diidentifikasi juga sih, tapi kalau kalian bingung kita identifikasi aja ya. P-nya berapa? P-nya adalah 3. Ingat ya, untuk mengerjakan soal seperti ini pun basisnya harus sama. Di sini basisnya memiliki basis berapa? Adalah 3 ya semuanya. Jadi sama, berarti bisa kita kerjakan. Ini P-nya 3. Oke. A-nya adalah 9. B-nya adalah 18. Berarti yang selanjutnya ini adalah yang C. C-nya adalah 2. Oke, sekarang tinggal kita kerjakan. Ini 3 log 9 ditambah 3 log 18. Langsung aja. Di sini tambah berarti kita kalikan. Jadi di sini 3 log 9 dikali 18. Ini ya. Ini untuk yang mana? Untuk yang tambah ini. Kemudian ketemu dengan dikurang. Dimana jika ada kurang ini tandanya dibagi. Berarti berubah menjadi dibagi. Terus lagi 3 log 2. Kita hitung. Sekarang kita kalikan dulu yang atas. Jadi 3 log 9 kali 18 adalah 162. 162 dibagi dengan 3 log 2. Tinggal kita bagi aja. Apa hasilnya? Jadi 3 log 162 dibagi 2 adalah 81. Nah, yang ini angka terakhir 3 log 81, maka kita sederhanakan kembali. Kita cari perpangkatan yang
hasilnya 81, yaitu perpangkatan dari 3 adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Kalau kalian bingung gini, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 adalah 81. Jadi 3 pangkat 4. Ternyata ini sama lagi kan ya antara basis dan bilangan yang dilogaritmakan ya. Kita coret lagi. Jadi hasilnya adalah 4 begitu ya. Oke, lanjut sifat selanjutnya. Di sini ada 4 buah sifat ya. Jadi jika A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N. Lalu ada lagi B pangkat N log A pangkat M, berubah menjadi M per N dikali B log A. Lalu ada lagi B pangkat N log A pangkat N sama dengan B log A. Yang terakhir di sini ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini contoh yang pertama. Contoh yang A. Ada 3 pangkat 2 log 3 pangkat 8. Di sini ternyata basis dan bilangan yang dilogaritmakannya sama ya. Berarti dia masuk ke contoh yang mana? Dia masuk ke contoh yang pertama ini. Jadi udah pasti hasilnya ini 8 per 2. Karena M-nya adalah 8 dan N-nya adalah 2. Langsung ditulis hasilnya berarti 8 per 2. Masih bisa disederhanakan? Masih. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti ini adalah hasilnya. Begitu ya. Kita lihat yang B. 2 log 4 dikali 4 log 8. Kira-kira untuk tipe yang seperti ini masuk ke bentuk sifat yang mana? Yang mana? Ya, betul sekali masuk ke sifat yang keempat. Yang ini ya, masuk sifatnya. Kita identifikasi terlebih dahulu biar kalian enggak bingung nantinya. Yang A-nya berapa? A-nya adalah 2. B-nya berapa? B-nya adalah 4. Lalu C-nya berapa? C-nya adalah 8. Dan untuk mengerjakan tipe soal yang ini, sifat ini, dengan catatan B-nya itu harus sama ya bernilainya. Nih, ini 4, ini juga harus sama. Sekarang kita lihat, kita langsung kerjakan. Karena B-nya di sini sama, udah tinggal kita coret habis. Habis menyisakan angka berapa? 2 dan 8. Udah, tinggal kita tulis aja kalau kayak gitu. Nah, jadi 2 log 8. Karena si basisnya untuk si B ini angkanya sama, tinggal kita coret seperti ini aja. Jadi lebih mudah ya. Ini adalah hasilnya. Lalu kita lihat untuk yang C. Di sini ada 2 pangkat 3 log 7 pangkat 5. Kira-kira contohnya yang mana nih? Si pangkat dari basis dan logaritmanya berbeda. Ya, betul. Masuk ke contoh yang ini ya, yang kedua. Kita lihat M-nya berapa? M-nya adalah 2. M-nya adalah 5.
N-nya adalah 3. Lalu B-nya adalah 2 dan A-nya adalah 7. Tinggal kita kerjakan sesuai bentuk umum sifat yang ada di sini. Katanya di sini ditulis M per N. Kita lihat M-nya mana? M-nya adalah 5 per N. N-nya adalah 3 dikali B-nya adalah 2 log terakhir A-nya adalah 7. Dah cukup, berarti jadi 5/3 dikali 2 log 7. Karena ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, angkanya ini pecahan dan tidak bisa dioperasikan lagi lah pokoknya gitu ya. Oke, lanjut yang D, contoh D. Berarti otomatis dia masuk yang di contoh ketiga ini ya, sifat yang ketiga. Nah, langsung aja coba kita kerjakan. N-nya sama kan ya ini? Karena N-nya sama, udah langsung kita coret aja. Dan sisa 2 log 6 ini kan udah tinggal kita tulis lagi. Jadi hasilnya 2 log N. Jadi hasilnya ini ya, 2 log. Lanjut ke sifat berikutnya. Di sifat ini dituliskan ada A log B sama dengan B. Lalu ada A log B pangkat P sama dengan menjadi P A log B. Jadi si pangkat dari B-nya ini pindah ke depan gitu ya posisinya. Nah, kita lihat untuk yang contoh yang A terlebih dahulu. Di sini ada 3 log 4. Karena ini sama, ya bernilai A-nya udah sama, udah kita coret aja. Udah pasti hasilnya adalah 4. Jadi lebih mudah ya. Lalu bagaimana jika si soalnya seperti ini? 8 pangkat 2 log 5. Ternyata nilainya berbeda, sedangkan sifatnya itu mutlak dia harus sama. Maka kita sederhanakan dulu angka 8 ini. 8 ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 log 5. Seperti ini ya. Lalu kita fokus aja terhadap angka yang di atasnya. Nih, kenapa harus fokus ke situ? Ya karena kan biar kita bisa menemukan hasil dari si B-nya ini. Lalu hubungannya apa gitu kan ya untuk contoh yang di sini, karena yang ini juga nggak ada gitu kan ya. Nah, misalnya nih ya, yang ibu buletin ini, yang kita fokusnya ini kita tuliskan lagi jadi 3 kali 2 log 5. Kalian sekarang bisa lihatlah ke ini. Coba kalian perhatikan. Kira-kira posisinya sama seperti yang mana? Depan atau belakang? Ya, posisinya sama seperti yang belakang. Jadi bisa kita rubah ke posisi yang di depan. Kita rubah jadi 2 log 5 pangkat 3. Begitu ya. Setelah seperti ini, baru kita tulis lagi. Jadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Udah sama nggak? Sama ya. Nah, terakhir berarti tinggal kita fokus ke nilai yang di belakangnya saja seperti ini. Kita tuliskan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? Hasilnya adalah 125. Begitu
ya. Oke, ini dua sifat terakhir yang akan Ibu jelaskan. Di sini ada sifat A log B. Jadi P log B per P log A. Kemudian ada A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi berubah ke dalam bentuk pecahan pembagian seperti ini ya. Kita langsung lihat aja contohnya. Jika 2 log 5 ini adalah A, maka nyatakan logaritma di bawah ini ke dalam bentuk A. Oke, pertama kita lihat dulu contoh yang A. 2 log 25. Bisa ya kita sederhanakan dulu yang 25-nya. Jadi 2 log 25 itu berapa? 5 pangkat 2. Kita ingat lagi tadi contoh yang sebelumnya Ibu jelaskan bahwa jika angka yang dilogaritmakan ini memiliki pangkat, maka pangkatnya pindah ke depan. Jadi pindah ke depan ke sini. Jadi 2 log 5. Pindah nih, yang asalnya di depan posisinya jadi ada di depan. Udah gini jadi 2 log 5. Seperti tadi yang sudah diketahui bahwa 2 log 5 ini adalah A, berarti tinggal kita rubah jadi 2A, karena 2 log 5 ini adalah A. Udah seperti ini untuk yang A-nya. Lalu yang B, di sini ada 5 log 2. Bagaimana? Sedangkan ternyata di sini yang diketahui itu yang ada nilainya adalah 2 log 5 yang bernilai A. Sedangkan ini 5 log 2. Berarti posisinya ini harus ditukar kan? Harus di switch. Tukar posisi seperti ini kan seharusnya. Kira-kira dari dua sifat di atas yang mana yang memungkinkan untuk pindah posisi? Yang mana? Ya, betul yang ini. Ya, jadi berubahnya 1 per B log A, atau kita tulis 1 per B nya itu adalah yang mana? Yang B nya itu adalah yang 2 dan yang A nya itu adalah 5. Udah sesuai? Sudah, berarti hasilnya jadi 1 per A. Ya, kita sekarang tinggal menggantikan yang si A nya, si dua logaritmanya ini dengan A. Lalu yang C, di sini ada 16 log 5. Bagaimana untuk yang 16 log 5 ini? 16 log 5 ini enaknya nih ya, kita sederhanakannya dulu pakai sifat yang mana nih? Ada kan sifat yang belum Ibu jelaskan di sini? Ya betul, jadi kita pakai sifat yang pertama ini. Jadi kita rubah dulu menjadi log B nya itu yang mana? B nya adalah 5 dan A nya adalah 16. Jadi log B log A, ini P, ini jadi log 5 per log 16. Lalu ada pertanyaan dari kalian, Bu, P nya yang mana? Oke, P nya yang mana nih? Karena nggak ada tulisan gini. Ingat di awal video yang Ibu jelaskan, jika nilai basisnya bernilai 10, maka tidak usah kalian tulis. Jadi otomatis jika ada di depan ini basisnya tidak ada tulisan, berarti dia memiliki basis 10. Angka 10 ini boleh kalian tulis atau tidak juga tidak apa-apa, tapi biasanya tidak pernah ditulis untuk basis 10. Nah, lanjut kita kerjakan lagi. Bisa disederhanakan tidak yang 5? Tidak ya, tidak ada lagi nilai pangkat yang hasilnya 5. Adanya pun dia bernilai pangkat 1 per log 16. 16 itu berapa? Berapa pangkat berapa yang hasilnya 16?
adalah 2 pangkat 4 ya. Lanjut, si pangkat ini kita pindahkan ke depan. Kenapa harus dipindahkan? Nih Ibu tuliskan, jika ada log A pangkat B, ini P berarti misalnya jadi B kali P log A. Seperti ini kan ya, sifat sebelumnya yang telah Ibu jelaskan. Berarti di sini berubah jadi angka 1 log 5 per 4 log 2. Oke. Seperti ini. Nah, tapi ternyata di sini ada log 5, lalu ini ada log 2. Bagaimana sedangkan yang dicarinya itu 2 log 5 kan, bukan 5 log 2 gini. Sekarang kita rubah kembali melihat ke sifat yang di atas ini, yang pertama ini. Jika dalam bentuk pecahan log B per log A kita buat ke dalam bentuk biasa, itu menjadi A log B. Berarti ini pun sama. Lalu bagaimana ini angka yang di depan 1/4? Udah kita tulis aja ini mah, nggak jadi masalah, 1/4. Dan si A nya itu adalah 2. Lalu log B nya itu adalah 5. Ini udah deh hasilnya. Jadi 1/4 dikali 2 log 5 itu adalah A. Jadi 1/4 A. Begitu ya, insya Allah mudah kan ya. Yang penting kalian terus berlatih. Oke, ini ada contoh terakhir ya, untuk bentuk perkalian seperti ini, tapi dia ada 3 dan antara nilai yang dilogaritmakan dan basisnya itu berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka harus kita sederhanakan. Oke, cekidot, kita lihat. Jika bisa kan ya menggunakan sifat yang cara mengerjakannya menggunakan sifat yang tadi Ibu baru jelaskan. Yang A log B menjadi P log B per P log A. Itu lebih memudahkan kita dalam mengerjakannya, jadi satu-satu. Jadi di sini ditulis log 9 per log 4 dikali log 125 per log 3 dikali log 16 per log 25. Setelah ini kira-kira apa lagi nih yang harus kita kerjakan? Nah, yang harus kita kerjakan yaitu kita sederhanakan dulu angka-angka dari yang akan dilogaritmakan, terlebih angka-angka yang akan dilogaritmakan ini ya, karena masih besar angkanya, belum sederhana. Kita mulai dari logaritma 9. Logaritma 9 itu adalah 3 pangkat 2. Oke ya, dimana log 4 itu adalah 2 pangkat 2 kali, lanjut ini log 125. 125 itu adalah 5 pangkat 3. 5 kali 3 5 kali 5 25. 25 kali 5 adalah 125 per log 3. 3 punya pangkat enggak? Punya dong. Berapa? 1 dikali log 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 per log 25. Log 25 itu adalah 5 pangkat 2. Sekarang kita lihat di sini ada tidak angka yang nilai dari logaritmanya sama? Atau jangan ngeliat dulu itu deh, si pangkatnya kita tuliskan dulu ya, biar kalian gak bingung. Pangkatnya kita kedepankan lagi seperti pada sifat yang ini. Jadi kalau kita tulis ini 2 log 3 per 2 log 2 dikali 3
5/1 log 3 dikali 4 log 2/2 log 5. Barulah sekarang kita lihat apakah logaritma 3 ini ada pembaginya juga nggak, ada kawannya juga nggak di bawah sebagai pembagi. Ada ya yang ini. Nah, berarti kita coret, dia habis. Kemudian logaritma 5 ada yang bawah juga, coret, habis. Logaritma 2 ada pasangannya juga. Menyisakan hasil-hasil yang di depannya ini. Udah tinggal kita hitung. Jadi 2 kali 3 kali 4 per 2 kali 1 kali 2. 2 kali 3 6, 6 kali 4 itu 24 per 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Jadi 24 bagi 4 adalah 6. Oh, udah deh, berarti hasilnya adalah 6. Oke. Selesai juga penjelasan mengenai bab bilangan berpangkat, bentuk akar, dan diakhiri dengan logaritma. Nah, sekarang silahkan kalian pelajari dan pahami ya. Jika ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya melalui nomor WA yang telah saya share sebelumnya di Google Classroom. Untuk semangat dan juga keaktifan kalian selama ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akhiri video ini dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.